Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang efisiensi pasar yang beranggotakan saya sendiri, Uliata Mariska, Rizna Indarwati, dan Nailil Maghfirah. Pada pasar yang kompetitif, harga keseimbangan suatu aktiva ditentukan oleh penawaran dan permintaan berdasarkan informasi yang tersedia. Jika terdapat informasi baru yang relevan, pasar akan menganalisis dan menginterpretasikan pada nilai aktiva bersangkutan yang memungkinkan terciptanya keseimbangan harga baru. Pasar efisien jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap informasi yang tersedia. Efisiensi pasar yang berhubungan dengan informasi disebut efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Efisiensi pasar yang berhubungan dengan keputusan disebut efisiensi pasar secara keputusan atau decisionally efficient market. Bentuk-bentuk efisiensi pasar ada dua. Yang pertama yaitu efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Yang kedua ada efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar yang dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk dijadikan keputusan. Efisiensi pasar secara informasi ada tiga. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar di mana harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar di mana harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu atau yang sudah terjadi. Yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar di mana harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu atau yang sudah terjadi dan informasi yang sudah dipublikasikan termasuk informasi privat. Efisiensi pasar secara keputusan. Untuk informasi yang perlu diolah lebih lanjut, maka ketersediaan informasi tidak menjamin pasar efisien. Misalnya, info tentang merger. Efisiensi pasar juga dilihat dari kecanggihan pelaku untuk mengolah info untuk pengambilan keputusan. Definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Pasar efisien adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsik. Definisi efisiensi pasar berdasar akurasi dari ekspektasi harga. Pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia, menekankan pada dua aspek. Yang pertama, fully reflect, yaitu menunjukkan bahwa harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Yang kedua, information available, yaitu jika investor-investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan. Definisi efisiensi pasar berdasar distribusi informasi. Behavior mendefinisikan efisiensi pasar yang didasarkan pada informasi berikut, yaitu pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Definisi efisiensi pasar berdasar pada proses dinamik, yaitu pasar yang efisien merupakan pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. Alasan pasar efisien dan tidak efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga dan sebagai pelaku pasar. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperolehnya murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap pengumuman informasi juga acak antara satu dengan lainnya. Dan yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari setiap sekuritas berubah dengan semestinya. Adapun terdapat penyebab pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, mahalnya harga informasi dan akses yang tidak seragam antar pelaku pasar terhadap informasi yang sama.
Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang keempat, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Pengujian efisiensi pasar ada 4. Yang pertama, pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan retun. Yang kedua, studi peristiwa. Yang ketiga, pengujian informasi privat. Yang keempat, anomali pasar. Yang pertama, pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan retun. Dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga-harga sekuritas. Pengujian statistik yang banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linier, pengujian run, dan pengujian siklikal. Sedangkan pengujian secara aturan perdagangan teknis adalah untuk pasar yang tidak efisiensi bentuk lemah, pergerakan retun, atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Salah satu strategi memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan. Strategi saringan ini merupakan strategi waktu, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjual jika harga turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada studi peristiwa. Hasil empiris dari studi peristiwa yang pertama yaitu pemecahan saham. Pemecahan saham adalah memecah selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Misalnya, jumlah saham yang beredar adalah 1 juta lembar dengan nilai Rp1.000 per lembar. Nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar 1 juta dikali Rp1.000 sama dengan 1 miliar. Perusahaan memecah dari 1 lembar saham untuk dijadikan sebanyak 2 lembar saham. Sehingga harga per lembar saham baru adalah menjadi Rp500 dan jumlah saham beredar menjadi sebanyak 2 juta lembar. Nilai ekuitas perusahaan tidak berubah, yaitu tetap sebesar 2 juta dikali Rp500 sama dengan 1 miliar. Hasil empiris studi peristiwa yang kedua yaitu penawaran perdana. Penawaran perdana adalah perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham. Karena belum pernah tercatat di bursa saham, maka harga sekuritasnya belum diketahui. Underwriter yang menjamin perlemparan perdana akan menanggung resiko untuk menjualkan saham ini disebabkan nilai sebenarnya dari sekuritas belum diketahui. Hasil empiris studi peristiwa yang keempat yaitu pengumuman dividen. Miller dan Modigliani menunjukkan bahwa dividen sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan nilai dari perusahaan yang mengkaji kandungan informasi dari dividen. Hasil empiris studi peristiwa yang keempat yaitu informasi akuntansi. Nilai pasar dari perusahaan merupakan nilai sekarang, present value, dari aliran-aliran cash flows. Selain arus kas informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh pasar. Yang ketiga, pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat. Terdapat permasalahan dalam pengujian efisiensi pasar bentuk kuat, yaitu informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung. Pengujian informasi privat ada 2. Yang pertama, insider trading, yang merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya, atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat.
Yang kedua, return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Tujuannya dari reksadana adalah untuk meminimumkan risiko tidak sistematis atau dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Yang keempat, ada anomali pasar. Jones mendefinisikan anomali pasar atau market anomaly sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisiensi. Beberapa anomali yang banyak mendapatkan perhatian adalah anomali karena strategi PER rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Anomali pasar juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Benz menemukan bahwa perusahaan-perusahaan NYSE yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.